Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan yang sempurna, dan yang sedang sakit, semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah dan segera sehat kembali ya. Pada video kali ini, saya ingin membagikan kepada teman-teman sekalian tentang ilmu tajwid, yaitu salah satu ilmu yang kita pelajari dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Khususnya kita akan belajar tentang hukum bacaan mim mati dan sukun yang terdapat pada materi ajar kelas 5 MI ya, atau Madrasah Ibtidaiyah. Kebetulan Bu Hamidah sendiri ini mengajar di MI Riyadhatul Muhtadiin Panunggalan yang beralamat di Dusun Kerajaan RT 2 RW 3 Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. It's time to Al-Quran. Ayo, siapa yang ingin pintar membaca Al-Quran? Ayo. Nah, apa saja sih yang wajib dipelajari jika ingin membaca Al-Quran dengan benar? Ya, betul, yaitu makhorijul huruf yang fasih, sehingga bisa membaca Al-Quran dengan tartil dan benar. Selain itu juga kita harus mempelajari ilmu tajwid agar bacaan-bacaan kita bisa terhindar dari kesalahan ya. Nah, untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik dan benar, ilmu tajwid sangat dibutuhkan. Ilmu tajwid sendiri yakni pengetahuan tentang kaidah membaca Al-Quran agar bisa memelihara bacaan dari kesalahan membaca. Kali ini kita akan belajar tentang hukum mim mati atau sukun. Ya, jika ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf-huruf tertentu di dalam hukum tajwid, terdapat 3 macam hukum bacaan. Yang pertama adalah ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mimi atau idgham mislain. Dan yang ketiga adalah idhar syafawi. Oke, cekidot, kita ulas satu persatu ya. Hukum bacaan mim mati yang pertama adalah ikhfa syafawi, yaitu ketika ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dibaca samar-samar di bibir dan mendengung. Contoh, inna rabbahum bihim. Saya ulangi sekali lagi ya. Inna rabbahum bihim. Contoh yang kedua, tarmihim bihijarah. Kita ulangi sekali lagi. Tarmihim bihijarah. Oke, bagus sekali anak soleh dan solehah, pintar semua. Lanjutkan, hukum bacaan mim mati yang kedua adalah idgham mimi atau idgham mislain. Kapan kita harus membaca idgham mimi? Yaitu ketika ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim. Kita ulangi sekali lagi, idgham mimi terjadi yaitu ketika ada mim mati atau sukun bertemu dengan huruf mim. Nah,
idgham mimi sendiri disebut juga dengan idgham mutamasilain atau idgham mislain. Beberapa orang menyebutnya seperti itu. Kenapa? Karena terdapat dua huruf mim yang bersandingan. Cara membaca idgham mimi adalah dibaca mim rangkap atau mimnya ditasydidkan dengan suara mendengung. Contohnya, lahum masyaufi. Kita ulangi lagi. Lahum masyaufi. Nah, di sini ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Jadi mimnya ada dua. Nah, ini yang memudahkan kita ya. Kita tandai jika ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim, maka disebut idgham mimi atau idgham mislain. Pintar sekali. Contoh yang kedua, fi qulubihim marad. Kita ulangi lagi. Fi qulubihim marad. Nah, di sini ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim yang kedua. Jadi ada dua mim di sini. Cara membacanya adalah mim yang belakang seperti ada tanda tasdidnya. Begitu. Hukum mim mati yang ketiga adalah idhar syafawi. Ya. Bagaimana sih pengertian idhar syafawi? Idhar syafawi terjadi yaitu ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Saya ulangi sekali lagi ya. Bacaan idhar syafawi terjadi yaitu ketika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Nah, huruf hijaiyah ada berapa sih ya teman-teman? Iya, betul sekali. Jadi, semua huruf hijaiyah itu ketika bertemu dengan huruf mim mati, maka kita harus membacanya dengan idhar syafawi. Contohnya huruf apa saja ya? Oke, kita sebutkan coba ya. Berarti selain huruf ba dan mim adalah huruf alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dhod, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Oke, pintar sekali. Jadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan salah satu huruf yang kita sebutkan tadi, maka termasuk bacaan idhar syafawi. Bagaimana cara membaca idhar syafawi? Nah, cara membaca idhar syafawi yaitu karena idhar artinya jelas dan syafawi artinya bibir, jadi cara membacanya harus dibaca terang atau jelas di bibir dengan mulut tertutup. Kita ulangi sekali lagi nih. Jadi cara membaca idhar syafawi adalah dengan dibaca terang di bibir ya, dengan mulut tertutup. Nah, coba kita praktekkan ya. Contoh. Nah, di sini coba contohnya adalah ilafihim rihlah. Kita ulangi lagi. Ilafihim rihlah. Nah, di sini ada huruf mim mati bertemu dengan huruf ro. Jadi,
mati bertemu dengan huruf ro, termasuk bacaan idhar syafawi. Cara membacanya harus dibaca terang di bibir dengan mulut tertutup. Coba kita baca sekali lagi ya. Ilafihim rihlah. Him rihlah. Jadi saat membunyikan atau membaca mem matinya ini, mulutnya harus tertutup. Fihim rihlah. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Di sini ada contohnya. Saya hapus dulu. Wa idza ra'awhum qalu. Sekali lagi. Wa idza ra'awhum qalu. Di sini ada huruf mem mati bertemu dengan huruf apa? Ayo. Oke, benar sekali ya, bertemu dengan huruf qaf. Jadi termasuk bacaan idhar syafawi. Cara membacanya tadi bagaimana teman-teman? Ya pinter, cara membacanya adalah dengan dibaca terang di bibir, dengan mulut tertutup. Jadi biar terdengar jelas begitu suara huruf mim matinya ya teman-teman ya. Nah, coba nih kita sudah mengenal hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati tadi ada berapa? Baik ya, kesimpulannya hukum bacaan mim sukun ada 3, yaitu ifa syafawi, idgham mimi, dan idhar syafawi. Ifa syafawi yaitu jika ada mim mati bertemu huruf ba. Cara membacanya dibaca samar-samar di bibir dan mendengung. Bacaan mim sukun yang kedua adalah idgham mimi atau idgham mislain, yaitu jika ada mim mati bertemu huruf mim. Cara membacanya, mimnya dibaca rangkap atau ditasdid ya, dan mendengung. Yang ketiga, bacaan mim sukun yang ketiga adalah idhar syafawi, yaitu jika ada mim mati bertemu huruf selain ba dan mim. Cara membacanya, mimnya dibaca jelas atau terang dengan mulut tertutup. Kita mau latihan teman-teman, bisa nggak ya kira-kira? Coba nih lengkapilah bahagian berikut. Hukum mim mati tadi ada berapa macam teman-teman? Oh iya, pintar sekali, ada 3. Yang pertama adalah ifa syafawi, betul sekali. Yang kedua apa? Iya, idgham mimi, pintar. Yang ketiga idhar syafawi. Oke, betul sekali. Nah, kapan sih kita harus membaca bacaan itu menjadi ifa syafawi, atau kapan terjadi bacaan ifa syafawi itu? Kapan? Ya, apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Oke, ingat-ingat ya teman-teman ya. Cluenya atau kata kuncinya untuk ifa syafawi adalah di huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Pintar sekali. Nih contohnya. Contohnya inna rabbahum bihim. Oke, pintar. Selanjutnya tadi hukum mim mati yang kedua adalah idgham mimi. Kapan terjadi bacaan idgham mimi?
yaitu ketika ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Oke, sudah pintar ya teman-teman ya. Clue untuk bacaan idgham mimi sendiri adalah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka di sini dikatakan mimi karena mimnya ada dua, mimnya berdampingan ada dua macam. Contoh bacaan idgham mimi seperti apa ya? Ini contohnya amanahum min khauf. Sekali lagi ya, hukum mimnya, cara membacanya harus ditasdidkan mim yang belakang karena mim yang depan sukun ya. Jadi mimnya ada dua. Amanahum min khauf. Alhamdulillah sudah dapat dua hukum mim mati yang sudah difahami teman-teman ya. Oke, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah idhar syafawi. Kapan sih terjadi bacaan idhar syafawi? Kapan teman-teman? Iya, pintar sekali. Good job, yaitu ketika ada mim mati bertemu selain huruf mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba ketika bertemu dengan huruf mim sukunnya ini maka harus dibaca idhar syafawi. Cara membacanya tadi bagaimana? Pinter, harus dibaca jelas atau terang dengan mulut tertutup. Coba nih contohnya seperti apa sih bacaan idhar syafawi? Ya, banyak sekali pastinya ya. Kalau di sini kita kasih contoh dua saja. Contohnya alam taro kaifa. Nah, mim matinya harus jelas kalau memang mimnya mati. Mimnya mati berarti mulutnya harus tertutup. Alam taro kaifa. Nah, seperti itu. Contoh yang kedua, sholatihim sahun. Sekali lagi yuk. Sholatihim sahun. Oke, good job teman-teman, hebat semua. Anak solih dan solihah sudah pandai membaca, mengenal hukum huruf mim mati ya. Coba sekarang mari kita praktikkan teman-teman. Di situ ada surah apa? Siapa yang tahu ya? Itu adalah bacaan surah Al-Fil. Tugasnya carilah contoh hukum mim sukun dari surah Al-Fil di bawah ini. Kira-kira teman-teman bisa enggak ya? Wah, pasti bisa. Kita coba ya. Kita baca dulu bersama-sama yuk. Mulai dari ayat pertama sampai yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai membaca surah Al-Filnya. Coba sekarang kita cari contoh-contoh hukum bacaan mim sukun yang ada di dalam surah Al-Fil nih ya. Di ayat yang pertama kira-kira ada nggak ya hukum mim matinya?
Nah, di sini ternyata ada mem mati bertemu dengan huruf apa? Huruf ta. Pintar. Berarti ini termasuk bacaan apa ya? Iya betul, ini adalah bacaan idhar syafawi. Oke, selanjutnya ayat yang kedua nih. Ada nggak ya? Di sini ada ini teman-teman. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Berarti termasuk bacaan apa ya? Bacaan idhar syafawi. Kenapa? Karena ada mem sukun atau mati bertemu dengan huruf ya. Pintar. Selanjutnya masih di ayat yang kedua. Di sini ada kaidahum fi tadlil. Di sini ada mem mati bertemu huruf fa. Berarti termasuk huruf bacaan hukum bacaan apa? Ayo. Iya pinter, masih idhar syafawi ya, karena mem matinya bertemu dengan huruf fa. Selanjutnya kita di ayat yang ketiga, kita cari yuk, adakah di ayat yang ketiga bacaan hukum mem sukunnya? Iya ada, di sini ada mem sukun bertemu dengan huruf to. Berarti termasuk bacaan apa? Iya, idhar syafawi lagi, dibaca jelas atau terang ya. Selanjutnya kita ayat yang keempat. Di sini ada mem sukun bertemu dengan huruf ba. Ayo, kira-kira bacaan apa ini mem sukun bertemu dengan huruf ba? Siapa yang tahu? Iya pinter, mem sukun bertemu dengan huruf ba, namanya bacaan ifa syafawi. Pintar sekali. Yang terakhir ayat yang kelima, adakah di situ bacaan mem sukunnya? Ada, ini ada mem sukun bertemu dengan huruf kaf. Berarti di sini termasuk bacaan apa ya? Iya, idhar syafawi. Ya, pintar sekali teman-teman ini ya. Kita sebagai pelajar sepanjang hayat memang belajar ilmu tajwid menjadi keharusan jika ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kita juga harus jujur terhadap diri sendiri jika belum menguasai ilmu tajwid. Caranya dengan terus semangat belajar tanpa menyerah. Belajar pun bisa kepada siapa saja yang lebih tahu tanpa membeda-bedakan kaya atau miskin, tua atau muda, karena hakikat ilmu bisa didapat dari siapa saja dan kapan saja, asal ada kemauan dan tekad untuk terus menuntut ilmu, termasuk dalam mempelajari hukum mati ini. Jangan ragu bertanya jika memang masih ada yang belum paham. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai teman-teman ya. Semoga materi yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan yang bermakna untuk teman-teman ya, khususnya dalam belajar membaca dan membaca Al-Quran. Salam sehat dan semangat belajar selalu. Sekian dari Bu Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.